Agustinus Liling, kelas 11 HTPH. Saya akan mempresentasikan satu jenis tanaman pangan. Di sini saya memilih jenis tanaman buah kentang. Tanaman kentang memiliki nama latin Solanum tuberosum, merupakan umbi yang dapat terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang, seperti geragi atau stolon dan rimpang. Tanaman kentang dapat memunculkan tunas beserta akar, sehingga seringkali dapat dijadikan bahan perbanyakan vegetatif oleh para petani. Tanaman kentang dihasilkan oleh spesies Solanaceae atau yang paling terkenal dengan sebutan umbi kentang dan Asteraceae, yaitu umbi dahlia atau topinambur. Seperti halnya rimpang pada tanaman jahe Zingiberaceae yang sering dianggap oleh orang awam sebagai umbi atau akar. Ciri morfologi tanaman kentang. Secara alamiah, karakteristik tanaman kentang antara lain adalah sebagai berikut. 1. Daun tanaman kentang. Pada umumnya, tanaman kentang memiliki daun yang rimbun, berbentuk oval dan meruncing, serta pada tulang daunnya menyirip, yaitu tanaman kentang merupakan dapur bagi satu tanaman yang mana daun ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengolah makanan dengan proses fotosintesis. Warna daun dari tanaman kentang yaitu hijau muda sampai hijau tua. Bahkan ada juga yang abu-abu atau merah dengan permukaan bawah daun membentuk bulu. Yang kedua, batang tanaman kentang. Tanaman kentang memiliki pengertian batang yang berbentuk segi 4 ataupun segi 5 dengan struktur yang agak keras dan berwarna hijau tua dengan pigmen ungu. Batang dari tanaman kentang biasanya berdiameter cukup kecil dengan panjang hanya sekitar 50-120 cm. Tanaman kentang memiliki tipe-tipe bentuk batang yaitu tegak, menjalar, dan menyebar pada bagian batangnya. Terdapat rongga dan tidak berkayu, kecuali jika sudah tua, maka bagian batang bawah akan berubah menjadi kayu. Yang ketiga, bentuk tanaman kentang. Bunga tanaman kentang. Pengertian bunga pada tanaman kentang memiliki ukuran yang cukup kecil dengan warna merah, ungu, dan juga putih. Dari bunga umbi jalar ini dapat menghasilkan buah yang berwarna hijau, merah, kuning, putih, atau hijau keputihan, berlendir, dan terdapat kulit buah. Buah dari umbi jalar biasanya mengandung solonim yang merupakan senyawa dengan kandungan racun cukup tinggi sehingga tidak dapat dianjurkan untuk dikonsumsi. Yang keempat, akar tanaman kentang. Akar dari tanaman kentang ini umumnya menjalar dan memiliki ukuran yang kecil dan halus. Akar dari tanaman ini memiliki warna agak putih serta mampu masuk ke dalam tanah sampai dengan kedalaman 45 cm. Akan tetapi umumnya akar tanaman ini masuk dan bergerombol hanya pada kedalaman tanah 25 cm. Yang kelima, umbi pada tanaman kentang. Umbi yang dihasilkan oleh tanaman kentang merupakan satu-satunya bagian dari umbi yang dapat dikonsumsi. Umbi ini biasanya memiliki kulit yang sangat tipis. Ketebalan dari kulit umbinya dipengaruhi oleh jenis, varietas, dan juga kondisi lingkungan. Umbi pada tanaman kentang ini merupakan organ penting pada tumbuhan yang dapat mengalami perubahan ukuran serta bentuk sebagai akibat dari perubahan fungsinya. Cara budidaya tanaman kentang. Pada pengertian budidaya tanaman kentang memiliki tips dalam memperbanyaknya. Berikut ini adalah step by step yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, syarat tumbuh tanaman kentang. Pada dasarnya kentang merupakan tumbuhan yang cocok dengan iklim subtropis, akan tetapi di Indonesia tumbuhan kentang banyak dibudidayakan pada daerah daratan tinggi yang identik dengan kondisi subtropis. Kentang akan tumbuh dengan baik pada wilayah daratan tinggi paling tidak 500 meter di atas permukaan laut, sedangkan untuk kondisi optimumnya kurang dari 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan ini akan tumbuh dari berproduksi dengan baik pada suhu harian kurang lebih 16-18 derajat Celcius. Yang kedua, pemeliharaan bibit. Pilihlah bibit umbi yang sudah tua yang mempunyai kualitas yang baik dengan ciri yang buah memiliki ukuran yang besar, yakni pada bagian permukaan terasa halus serta tidak ada cacat-cacat sedikit pun. Selanjutnya, taruh umbi pada tempat yang sejuk dan lembab serta terkena sinar matahari yang cukup. Lalu diamkan umbi
terlebih dahulu selama beberapa hari, kurang lebih 7-14 hari. Selanjutnya, umbi dapat dilihat bahwa akan muncul beberapa umbi yang sudah ditumbuhi oleh tunas baru. Selanjutnya, biarkan sejenak umbi kentang tersebut sampai tunas sudah mencapai tinggi 5-10 cm dan akarnya sudah mulai berbentuk serta bertumbuh. Yang ketiga, penanaman. Sebelum melakukan proses penanaman, maka terlebih dahulu buat saluran drainase di sekitar lahan dengan ukuran lebar yakni kurang dari 5-10 cm dan kedalamannya kurang lebih 5-10 cm juga. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi banjir pada saat dilakukan penyiraman. Lalu siapkan bibit tanaman kentang yang layak untuk ditanam dengan ciri yaitu umbi sudah mempunyai tunas dan tidak cacat dengan maksimal mempunyai 2 mata tunas. Jika lebih dari 2 mata tunas, maka tunas harus dipotong dan kelebihannya dapat ditanam secara terpisah dari induknya. Selanjutnya, buat gundukan pada lahan terlebih dahulu dengan juga buat lubang tanamnya berjarak 10-15 cm pada tiap lubang tanam dengan kedalaman kurang lebih 2,5-5 cm. Lalu masukkan umbi kentang yang sudah mempunyai tunas ke dalam lubang tanam dan timbun dengan tanah. Yang keempat, pemeliharaan. Siramlah tumbuhan umbi kentang ini setiap hari sebanyak 2 kali, yakni setiap pagi dan sore hari. Berikan pupuk organik secara rutin setiap 2 minggu sekali dan lakukan pengendalian gulma serta hama penyakit jika diperlukan. Perhatikan selalu tumbuhan ini, jika batangnya sudah tumbuh cukup tinggi maka tambahkan selalu gundukan tanah dan sisakan ujung tumbuhan setiap kurang lebih 10 cm. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi umbi pada tanaman kentang agar tetap dapat tumbuh dengan baik. Hama dan penyakit. Hama itu ulat gerayak. Gejala: ulat menyerang daun hingga habis daunnya. Pengendalian: memangkas daun yang telah ditempeli telur, lalu penyemprotan natural Vitura dan sanitasi lingkungan. Yang kedua, kutu daun. Gejala: kutu daun menghisap cairan dan menginfeksi tanaman, juga dapat menularkan virus. Pengendalian: memotong dan membakar daun yang terinfeksi serta penyemprotan Pestona atau BVR. Yang ketiga, orong-orong. Gejala: menyerang umbi di kebun, akar, tunas muda, dan tanaman muda. Akibatnya tanaman menjadi peka terhadap infeksi bakteri. Cara pengendalian itu pengocoran Pestona. Yang ketiga, hama penggerek umbi. Gejala: daun berwarna merah tua dan terlihat jalinan seperti benang berwarna kelabu yang merupakan materi pembungkus ulat. Umbi yang terserang bila dibelah terlihat lubang-lubang karena sebagian umbi telah dimakan. Cara pengendalian yaitu pengocoran Pestona. Yang kelima, hama trip. Gejala: pada daun terdapat bercak-bercak berwarna putih berubah menjadi abu-abu, perak, dan mengering. Serangan dimulai dari ujung-ujung daun yang masih muda. Cara pengendalian: 1. Memangkas bagian daun yang terserang. 2. Menggunakan Pestona atau BVR. Selanjutnya yang kedua, penjelasan tentang penyakit. Penyakit busuk daun. Penyebab: jamur Phytophthora infestan. Gejala: timbul bercak-bercak kecil berwarna hijau, kelabu, dan agak basah hingga warnanya berubah menjadi coklat sampai hitam dengan bagian tepi berwarna putih yang merupakan spogarium, dan daun membusuk atau mati. Cara pengendalian yaitu sanitasi kebun. Pencegahan dengan penggunaan natural gelio pada sebelum atau awal tanam. Yang kedua, penyakit layu bakteri. Penyebab: bakteri Pseudomonas solanacearum. Gejala: beberapa daun muda pada pucuk tanaman layu dan daun tua. Daun bagian bawah menguning. Cara pengendalian yaitu sanitasi kebun, pergiliran tanaman, pencegahan dengan penggunaan natural gelio pada sebelum atau awal tanam. Yang ketiga, penyakit busuk umbi. Penyebab: jamur Cleotharium cocodes. Gejala: daun menguning dan menggulung, lalu kayu dan kering. Bagian tanaman
yang berada dalam tanah terdapat bercak-bercak berwarna coklat. Infeksi akan menyebabkan akar dan umbi mudah busuk. Cara pengendalian yaitu pergiliran tanaman, sanitasi kebun, dan penggunaan bibit yang baik. Pencegahan dengan penggunaan natural gelio pada sebelum atau awal tanam. Yang keempat, penyakit fusarium. Penyebab jamur Fusarium sp. Gejala busuk umbi yang menyebabkan tanaman layu. Penyakit ini juga menyerang kentang di gudang penyimpanan. Infeksi masuk melalui luka-luka yang disebabkan nematode atau vektor mekanis. Pengendalian menghindari terjadinya luka pada saat penyiangan dan pendagiran. Pencegahan dengan penggunaan natural gelio pada sebelum atau awal tanam. Yang kelima, penyakit bercak kering. Penyebab jamur Alternaria solani. Jamur hidup di sisi tanaman sakit dan berkembang di daerah kering. Gejala daun bercak kecil, tersebar tidak teratur, warna coklat tua, meluas ke daun muda, permukaan kulit umbi bercak gelap tidak beraturan, kering, berkerut dan keras. Cara pengendalian pergiliran tanaman. Cara pencegahan natural gelio sebelum atau awal tanam. Yang keenam, penyakit karena virus. Virus yang menyerang adalah 1. Potato virus X menyebabkan mosaik letan pada daun. Yang kedua, potato virus Y menyebabkan mosaik atau necrosis rokal. Yang ketiga, potato virus A menyebabkan mosaik lunak. Yang keempat, potato virus M menyebabkan mosaik menggulung. Yang kelima, potato virus S menyebabkan mosaik lemas. Gejala akibat serangan tanaman tumbuh kerdil, lurus dan pucuk dengan umbi kecil-kecil atau tidak menghasilkan sama sekali. Daun menguning dan jaringan mati. Penyebaran virus dilakukan oleh peralatan pertanian. Kutu daun Apis spirocola, A. gospi dan Mesus persea. Kumbang Elipakena dan Kokoila dan nematoda. Cara pengendalian, tidak ada pestisida untuk pengendalian virus. Pencegahan dan pengendalian dilakukan dengan menanam bibit bebas virus, membersihkan peralatan, memangkas dan membakar, dan melakukan pergiliran tanaman. Potato liarov virus menyebabkan daun menggulung. Catatan, jika pengendalian hama penyakit dengan menggunakan pestisida alami belum mengatasi, dapat diperlukan pestisida kimia yang dianjurkan agar penyemprotan pestisida kimia lebih merata dan tidak mudah hilang oleh air hujan. Tambahkan parekat perata aero 810 atau dosis plus 5 ml atau 1/2 tutup tangki. Ciri syarat panen dan pasca panen. Umur panen pada tanaman kentang berkisar antara 90 sampai 180 hari, tergantung varietas tanam. Secara fisik, tanaman kentang sudah dapat dipanen jika daunnya telah berwarna kekuning-kuningan yang bukan disebabkan serangan penyakit. Batang tanaman telah berwarna kekuningan, agak mengering, dan kulit umbi akan lekat sekali dengan daging umbi. Kulit tidak cepat mengelupas bila digosok dengan jari. Terima kasih.